Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Kali ini kita berjumpa lagi bersama Ustadz Fafa dalam materi pendidikan agama Islam, khususnya kelas 3. Ya, anak-anakku semuanya bisa dibuka halaman bukunya, halaman 41. Kita akan belajar tentang masalah hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Ya. Anak-anakku ada yang tahu apa itu perilaku terpuji? Pasti anak-anak sudah sering dengar apa itu akhlakul karimah, apa itu berbuat baik, kemudian apa itu namanya amal solih. Nah, itu semuanya namanya juga berperilaku terpuji. Nama lain dari berperilaku terpuji. Dan contohnya banyak sekali. Ada yang bisa menyebutkan nggak? Oke, sebutkan salah satunya apa? Ya, sabar, bisa perilaku terpuji. Terus apa lagi? Tanggung jawab juga perilaku terpuji. Apa lagi? Dan masih banyak lagi. Nah, kita akan mempelajari yang pertama, tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Ada yang tahu? Ayo, yang sudah baca pasti tahu. Tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dengan apa yang sudah dia perbuat, dan dia juga harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia perbuat. Nah, kalau tanggung jawab ini, kalau berbuat baik, nanti dapatnya pahala. Kalau buat tidak baik atau jelek, dapatnya dosa. Nah, ini tanggung jawab itu ada 3. Yang pertama, tanggung jawab dengan Allah. Yang kedua, ada 4 ya, kurang 1 ternyata. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah. Yang kedua, tanggung jawab kepada kedua orang tua. Yang ketiga, tanggung jawab kepada diri sendiri. Dan yang keempat adalah tanggung jawab kepada lingkungan. Contoh tanggung jawab kepada Allah. Anak-anakku semuanya sudah mengerjakan sholat 5 waktu dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu contoh tanggung jawab kalian kepada Allah. Contoh lagi, baca Al-Quran, kemudian mengaji TPA, kemudian mengerjakan sholat-sholat yang lain. Itu contoh tanggung jawab kita terhadap Allah. Karena nantinya apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita kerjakan sewaktu di dunia, semuanya akan ditanya oleh Allah. Waktunya di dunia dulu dibuat untuk apa? Tangannya untuk apa? Kakinya untuk apa? Mulutnya untuk apa? Matanya untuk apa? Itu semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua, tanggung jawab kepada kedua orang tua. Contohnya apa? 1, ada menyapu halaman, kemudian membantu orang tua memasak, kemudian merapikan tempat tidur, menyapu halaman rumah. Itu contoh tanggung jawab kepada orang tua. Kalau diperintah sama orang tua harus taat, harus patuh. Itu contoh tanggung jawab terhadap orang tua. Tidak boleh anak-anakku semuanya ketika diperintah sama orang tua itu mengelak. Wah, Mas Vino, amal soleh beli terasi di warung. Nggak mau, Bu. Nah, itu tidak boleh. Yang boleh, ya Bu, siap. Nah, kemudian dibelikan, kemudian dikasihkan kepada orang tuanya. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya membersihkan diri, kemudian belajar, kemudian mengaji. Itu contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Coba bayangkan anak-anakku semuanya, karena tidak pernah sekolah, karena waktunya belajar di rumah terus, mandinya cuma 1 kali 1 hari. Nah, bersih atau enggak? Pastinya tidak.
Bau atau tidak? Pastinya bau. Jadi walaupun sekolah maupun tidak sekolah, mandinya minimal 2 kali sehari. Itu contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan yang keempat adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, lingkungannya bersih, rumahnya bersih, kamarnya bersih. Ketika ada sampah diambil kemudian dibuang di tempat sampah. Ketika halaman rumahnya berantakan, disapu. Kemudian meja makannya tidak rapi, dirapikan tanpa disuruh sama orang tua. Kalau dari kecil, dari anak-anakku semuanya sudah sering peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap kebersihan lingkungan, pastinya nanti sampai besar kalian ketika melihat sesuatu yang kurang bersih, kalian akan tanggap dengan sendirinya. Oke, sudah tahu apa saja tadi tanggung jawab? Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah. Yang kedua, tanggung jawab kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ya, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan yang keempat, tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, kita akan belajar tentang namanya tawadhu. Nah, apa itu tawadhu? Ada yang tahu? Ada yang tahu tawadhu itu apa? Yang ada airnya banyak, bukan, itu namanya waduk, bukan tawadhu. Kalau tawadhu itu nama lainnya adalah rendah hati. Nah, itu namanya lainnya tawadhu atau tidak sombong. Nah, itu tawadhu. Anak-anakku semuanya pastinya tahu apa itu tidak sombong, apa itu rendah hati. Nah, kalau kalian yang sering atau suka main bola, kemudian dia bisa menggiring bola dari gawangnya sendiri sampai ke gawang lawan. Nah, skillnya bagus, main bolanya hebat. Nah, itu tidak boleh sombong. Nah, itu juga pemberian dari Allah. Ada yang diberi suaranya bagus, ketika membaca Al-Quran suaranya indah, ketika membaca Al-Quran bisa lancar, juga tidak boleh sombong. Harus rendah hati, harus tawadhu. Ada lagi yang di sekolahnya pinter, nah dapat nilai 90 terus, dapat nilai 100 terus, tidak boleh sombong. Karena rendah hati ini juga pastinya dicintai sama Allah. Orang yang sombong itu pastinya akan jatuh, ya. Orang sombong orang yang paling tidak disukai sama Allah. Suatu saat nanti kalau dia terlalu sombong, kemudian dia selalu sombong dengan apa yang dia miliki, dengan kelebihan apa yang dia miliki, suatu saat nanti dia akan dijatuhkan oleh Allah, akan dihinakan oleh Allah. Maka anak-anakku semuanya harus rendah hati, ya, tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong, caranya bagaimana, Nah, caranya banyak sekali. Minta kepada Allah. Nah, kelebihannya biar menjadikan kelebihan yang barokah. Kalau main futsal bisa menjadi pemain futsal yang barokah. Ya, kalau bisa baca Al-Qur'annya indah, bisa menjadi anak yang tahfidzul Quran yang barokah, kayak gitu. Ya, intinya apa yang kelebihan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak boleh sedikit pun kita menyombongkan diri. Nah, kemudian yang terakhir ada peduli. Terakhir. Nah, ini materi terakhir yang kita akan pelajari. Peduli dengan siapa saja. Nah, wallahu fi aunil abdi, makana abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya jika hambanya juga menolong kepada saudaranya. Jadi anak-anakku semuanya yang sering atau yang suka menolong kepada temannya, yang suka menolong kepada orang tuanya, yang suka menolong kepada tetangganya, yang suka menolong dengan siapa saja, nah pasti dia akan dicintai sama Allah, pasti dia juga akan ditolong sama Allah. Jadi dimanapun berada dan kapanpun kalian berada,
Ketika melihat teman-teman atau melihat lingkungan sekitar yang butuh pertolongan, kalian harus tanggap, kalian harus berani menolong, kalian harus memberanikan diri untuk menolong kepada teman-teman kalian, kepada orang tua kalian. Orang tuanya nggak minta ditolong, tapi kalian tanggap, oh orang tua saya butuh pertolongan, berarti saya harus menolong. Oh orang tua saya butuh minum, diambilkan minum. Oh orang tua saya butuh makan, diambilkan makan. Oh ini sedang kotor, nah tanggap, tidak diperintah sama orang tuanya dibersihkan. Nah itu tiga contoh perilaku terpuji yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada tanggung jawab, yang kedua ada tawadhu, dan yang ketiga ada peduli. Nah, sudah bisa dipahami semuanya? Kalau nanti nggak bisa atau belum bisa memahaminya, bisa di replay lagi ya videonya dari awal sampai nanti akhir ini. Nah, untuk mengerjakan tugas dari Ustadz Fafa Ahmad Soleh nanti dikerjakan untuk halaman 44 dan 45. Ini untuk tanggung jawab. Kemudian halaman 49 dan 50 itu untuk tawadhu. Dan yang terakhir halaman 53 dan 54 untuk peduli. Nah, nanti dibuka bukunya masing-masing, dikerjakan. Kalau sudah selesai, disuruh minta foto sama orang tuanya. Difoto sama orang tuanya, kemudian dikirimkan ke guru kelas, ya, baik kelas 3A ke Ustazah Uli dan yang kelas 3B kepada Ustazah Uswah. Bisa difoto kemudian dikirimkan ke Ustazah Uli maupun Ustazah Uswah. Nanti akan Ustadz rekap siapa yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum mengerjakan. Oke, sampai di sini dulu anak-anakku semuanya. Semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tentunya Ustadz tunggu tidak hanya masalah teori, kalian juga mempraktekkan 3 perilaku tadi: tanggung jawab, tawadhu, dan peduli. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah paling manfaat dan barokah, dan semoga Allah selalu melindungi kita dalam kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Okay, I would like to introduce myself. Okay, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya adalah Ustazah Fatimah. You can call me atau bisa dipanggil dengan Ustazah Fatimah. Ustazah Fatimah akan mengajar mata pelajaran bahasa Inggris untuk anak kelas 3. Okay, sebelum belajar, nanti jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu, disiapkan buku-bukunya. Hari ini Ustazah akan mengajari yang namanya materi tentang nice to meet you. Materi tentang nice to meet you. Apa itu nice to meet you? Nice to meet you adalah nanti ekspresi ketika kita bertemu dengan seseorang atau bercakap-cakap dengan seseorang, nanti kita akhiri dengan kata nice to meet you, yang mempunyai arti adalah senang bertemu denganmu. Jadi seperti itu, nice to meet you. Di sini Ustazah akan memperlihatkan gambar. Di sini ada gambar seorang anak, satu saja. Jadi contohnya ini ada anak berdiri yang memperkenalkan diri. Hello, I'm Pedro. Hello, I'm Pedro. Saya adalah Pedro. Nanti bisa diakhiri dengan kata nice to meet you. Yang kedua adalah di sini ada 2 orang anak
bercakap-cakap, memperkenalkan diri. Dimulai dari sebelah kanan. Hi, my name is Wisnu. Hi, my name is Wisnu. My name artinya namaku. My name is Wisnu. Namaku adalah Wisnu. Kemudian sampingnya menjawab, Hai Wisnu, my name is Firman. Hai Wisnu, my name is Firman. Namaku adalah Firman. Untuk Firman nanti bisa ditambahi dengan kata nice to meet you atau senang bertemu denganmu. Dan yang terakhir adalah ada 3 orang bercakap-cakap. Jadi yang satunya nanti adalah memperkenalkan temannya. Kalau yang berdua tadi bisa berkenalan sendiri, nanti kalau bertiga yang satu bisa diperkenalkan oleh temannya. Dimulai dari yang sebelah kiri. Hello Richard. I'm Rizky. Nice to meet you. This is Richard. Nice to meet you too. Memperkenalkan teman menggunakan dengan kata this is Richard. Ini adalah Richard. Oke. Kemudian yang diperkenalkan nanti akan menjawab nice to meet you too atau senang bertemu denganmu. Selanjutnya, selain di awal tadi bisa dimulai dengan kata hello, hi, nanti ada useful expression. Penggunaan expression nanti ada apa saja? Yang pertama bisa hello everybody, halo semuanya, bisa good morning, good afternoon, good night, dan good evening. Kemudian adalah selanjutnya selain penggunaannya hello everybody, nanti bisa it's nice to meet you. Kemudian selanjutnya useful expression, penggunaan ekspresi yang selanjutnya bisa I'm bla 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 your name. Jadi nanti I'm bla bla blanya nanti diisi dengan nama kalian. Semisal Jenny, Alex, nanti bisa diisi I'm Jenny. And then this is. Selanjutnya adalah this is bla bla bla. This is nanti bisa diisi dengan nama teman kalian. Ini adalah Budi. This is Budi. Dan yang terakhir useful expression and the last is nice to meet you. Yang terakhir adalah nice to meet you. Jadi nanti di setiap bercakap-cakap dengan seseorang, bertemu dengan seseorang, berkenalan dengan seseorang, nanti kita bisa akhiri dengan expression nice to meet you. Oke, kemudian untuk pada gambar 3 ini ada kata I'm, my name is, this is. Nah, itu nanti untuk I'm, this is kita bisa disingkat atau bisa menyingkatnya, abbreviation.
Yang pertama adalah I'm. I'm itu berasal dari kata I am. Jadi nanti anak-anak bisa menulis dengan kata I'm saja atau I am, karena ini maksudnya adalah sama. Yang kedua, this. This sama dengan this is. Jadi nanti kita bisa singkat this-nya pakai apostrof. Ini yang mempunyai arti sama dengan kata this is. Ini adalah. Next, it's. It apostrof s. Yang mempunyai arti sama singkatan sama dengan it is. Dan yang terakhir adalah my names. My names mempunyai arti yang sama. My name is. Jadi nanti bisa disebutkan atau ditulis dengan salah satu. Bisa dari yang singkatan I'm, this, is, and the last is my names. Atau bisa ditulis atau disebutkan I am, this is, it is, my name is. Oke. Untuk tugas hari ini, tugasnya anak-anak nanti membuat perkenalan diri sendiri seperti ini dengan menggunakan abbreviation juga bisa, dengan dilengkapi dengan useful expression. Yang pertama ini, dan yang kedua adalah memperkenalkan teman kalian yang ada di rumah, bisa menyebutkan namanya siapa saja bebas. Oke? Cukup itu saja materi hari ini. Apabila banyak salah kata, Ustazah Fatimah minta maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jadi anak-anak, sebelum kita ke materi pembelajaran hari ini, saya Ustadz Andi yang insya Allah nanti akan mengajar kalian dari kelas 1 sampai kelas 5 untuk pelajaran olahraga atau biasa disebut dengan PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Jadi anak-anak, selama kalian di rumah masih tetap bisa melakukan aktivitas olahraga, karena olahraga itu sendiri banyak sekali manfaatnya dan yang pasti menyenangkan. Jadi badan kita sehat, hati kita gembira, senang. Jadi anak-anak perlu mengetahui bahwa olahraga itu banyak sekali macamnya. Kalau anak laki-laki, mungkin kalian suka olahraga sepak bola atau voli, renang, pencak silat, silahkan kalian bisa memilih olahraga yang kalian senangi. Atau anak-anak yang perempuan bisa olahraga mungkin bersepeda, renang, kasti, ya, silahkan kalian boleh memilih olahraga yang kalian sukai. Dan yang pasti bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan dengan orang tua, dengan kakak adik, atau dengan teman-teman kalian. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, di kelas 3 ini nanti kita akan masuk ke materi kombinasi gerak dasar lokomotor. Nah, sebelumnya Ustadz akan jelaskan terlebih dahulu. Gerak dasar lokomotor adalah gerakan berpindah tempat, ya anak-anak. Gerak dasar lokomotor adalah gerakan berpindah tempat. Untuk contohnya sendiri,
biasanya anak-anak sudah melakukannya dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya ada gerakan berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Nah, di kelas 3 ini nanti kita akan belajar kombinasi dari gerakan berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Untuk lebih jelasnya, anak-anak habis ini bisa melihat video pembelajaran yang akan Ustadz contohkan kepada kalian. Bisa dilihat terlebih dahulu. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita bawa. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Nah anak-anak, itu tadi video tentang kombinasi gerak dasar lokomotor. Insya Allah mudah ya, bisa dipraktekkan di rumah. Dan jangan lupa anak-anak sebelum melakukan gerakan tersebut, anak-anak harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jangan lupa ya, dipraktekkan di rumah. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.